Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu Bang bagaimana pandangan dari pengamat hukum yang juga adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Yenti Garnasih. Mbak Yenti, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Mbak Yenti. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mbak Yenti. Ada ide, pemikiran bahwa dalam kasus Joko Chandra ini untuk membantu sebetulnya para penegak hukum supaya kemudian bisa membersihkan dirinya kalau memang ternyata ada yang tidak bersih, melibatkan KPK di dalam kasus Joko Chandra. Pertanyaan pertama saya, Mbak Yenti, itu boleh atau sebetulnya menyalahi atau menyimpangi tugasnya KPK sebetulnya? Bagaimana, Mbak Yenti? Ya, terima kasih. Saya sih secara pribadi sejak awal saya melihat ini tuh harusnya memang apapun nantinya harus KPK menurut saya. Karena begini ya, setiap perkara itu kan situasinya berbeda-beda. Perkara korupsi ya. Nah, perkara korupsi ini kan sudah mengambil perhatian masyarakat sedemikian rupa. Kemudian ada kegeraman rakyat ya, masyarakat. Kemudian ya jelas itu curiga gitu kan. Sementara dari undang-undang ada beberapa pasal yang mengatakan bahwa kalau undang-undang yang lama ya urutannya itu pasal 6 sampai dengan pasal 11 undang-undang KPK itu jelas bahwa memberikan hal itu bahwa KPK itu boleh menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum antara lain ya ada penyelenggara negara atau orang lain yang terlibat korupsi, kemudian ada perhatian masyarakat yang meresahkan masyarakat dan menyangkut atau kerugian 1 miliar ke atas. Dan selain itu ini kan ada hal-hal juga hal yang lebih tinggi daripada undang-undang ya, ada satu nilai, ada satu keinginan bahwa pengadilan itu harus cepat, murah, sederhana. Kemudian juga bahwa pengadilan perkara korupsi itu didahulukan dari perkara lain. Nah, jadi kalau seandainya ini mau masing-masing, ini kan tidak sederhana, tidak cepat dan mengecewakan gitu. Saya melihat bahwa Jaksa Agung maupun kepolisian saya kira arahnya ke sana demi untuk memperbaiki citra lembaga masing-masing. Di mana lembaga-lembaga itu juga milik rakyat, gitu ya. Sementara masyarakat nampaknya lebih aman kalau di sana. Daripada nanti ketika ditangani masing-masing, malah menimbulkan masalah terus diambil alih oleh KPK, itu malah memalukan. Mbak Yenti, pertanyaannya begini Mbak, ini kan kalau KPK masuk ke kasus ini kan sejauh yang kita tahu ini kan KPK dan personelnya tidak terlibat ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah lembaga-lembaga penegak hukum ini bisa membuka diri begitu rupa? Karena kan ada yang disebut dengan semangat korps atau semangat korsa itu, Mbak. Bagaimana, Mbak Yenti? Ya di sini kita sedang diuji, tidak boleh lagi ada ego sektoral, ya kan? Ini masalah korupsi, yang dicederai itu adalah rasa keadilan seluruh masyarakat, bukan masyarakatnya polisi maupun jaksa. Dan kemudian fasilitas, sarana, mekanisme untuk memberikan bukti-bukti semua yang sudah ditangani oleh masing-masing itu sangat dibuka oleh undang-undang. Jadi apa yang menjadi hambatan bagi kedua lembaga itu untuk menyalahkan? Saya kira itu lebih bagus. Sangat bagus kalau begitu. Dan begini, bayangkan ya, kalau misalnya jaksa ditangani oleh kejaksaan karena memang dia berhak menyidik korupsi. Polisi oleh polisi. Itu kan aneh gitu loh. Ini suatu perkara yang serangkaian ditangani oleh penyidik yang berbeda. Sementara kita punya yang bisa sentral yaitu di KPK. Dan apa artinya bahwa polisi akan mengundang KPK, jaksa mengundang KPK, itu kan artinya arahnya ke sana. Tolonglah jangan mempermainkan perasaan masyarakat yang sudah berharap. Baik, terima kasih Mbak Yenti. Kita nantikan nanti sama-sama bagaimana kelanjutan kasus ini ya. Mbak Yenti Garnasih, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Pertanyaannya itu, Bang Elman, saya terus terang berpikir, kalau ada orang dari luar kemudian walaupun sama-sama penegak hukum memeriksa kita, kan pasti ada perasaan, wah tidak nyaman ini. Kenapa harus ada yang dari luar melihat kasus ini?
apakah kalian tidak percaya kami bisa membersihkan diri sendiri kalau memang ada yang tidak bersih? Kemudian apakah kemudian dengan serta-merta bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh KPK ini? Bagaimana, Bang? Begini, Bung Leo, itu kan sudah menjadi rahasia umum kan, bahwa masyarakat sedikit kurang percaya kan, meragukan. Saya katakan di awal tadi sebetulnya geram, terutama dalam kasus Joko Chandra ini terhadap lembaga ya kepolisian, ya kejaksaan, ya imigrasi kan. Betul. Nah, sekarang kan ego masing-masing lembaga ini harus disingkirkan dulu. Karena sekarang kan kita mau menyelamatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Ini kan ini kan bukan milik perorangan. Ini kan negara punya. Betul. Jadi KPK, kepolisian, kejaksaan, imigrasi itu kan negara. Jadi bukan Leo yang punya, bukan saya yang punya. Nah, sekarang kita ingin supaya rakyat pulih kepercayaannya kepada lembaga ini kan gitu kan. Nah, jadi tidak akan ada alasan, tidak boleh ada alasan semangat Korsa nih kita harus melindungi sesama kita begitu. Semangat Korsa itu harus dijauhkan untuk tegaknya hukum. Jadi begitu kan, kan bisa kita lihat. Saya tadi katakan kan, kenapa secara tegas kita mengatakan kita apresiasi polisi, karena tanggap, cepat dia kan. Tapi kan baru satu kan, satu jenderal kan, 2 jenderal lagi bagaimana nih? Atau jangan-jangan masih ada di luar ini kan, kita kan nggak tahu kan. Tapi paling tidak kita hormat kepada kepolisian. Tapi kejaksaan kan belum terlihat. Baru kita lihat kan mungkin akan ada tidak pidana, mungkin kan gitu kan. Tapi sudah dibebas tugaskan tidak cukup, Bang? Tidak cukup. Ini kan menyangkut gratifikasi, ini kan perlintasan. Ini kan rakyat tidak percaya kasus ini hanya dikelola oleh segelintir orang. Dan hanya pelaksana lapangan begitu ya. Tapi logikanya kita tidak mau menuduh keterlibatan lembaga. Tetapi kan nggak mungkin hanya satu orang. Demikian juga di imigrasi. Masa hanya dia bilang ini kan gara-gara ini kan pegawai baru nih, muda, makanya dia nggak tahu nih bahwa Joko Chandra ini buron kan gitu kan. Ini kan alasan keimigrasian kan. Nah, supaya kasus ini transparan, terbuka, rakyat terpuaskan, kan ada baiknya kalau KPK mensupervisi, syukur-syukur kalau KPK yang menangani kan begitu kan. Nah, ini akan menyelamatkan semuanya, Bung Leo. Menyelamatkan kepolisian sebagai lembaga loh ya. Menyelamatkan kejaksaan, menyelamatkan keimigrasian sebagai lembaga gitu ya. Dan kita kan tidak bermaksud untuk menyelamatkan atau menyudutkan orang gitu. Pertanyaannya yang berikutnya adalah begini, Bang. Kalau semangat Korsa dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian, dari imigrasi tidak boleh ada karena ini dalam rangka penegakan hukum, apakah kemudian rasa sungkan, rasa segan itu tidak muncul dari KPK-nya nanti? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Eman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Musa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pendapat dari masyarakat, Bang, pertanyaannya tadi bagaimana KPK pasti bisa tanpa sungkan dengan profesional kalau dilibatkan di dalam kasus Joko Chandra ini kemudian benar-benar melaksanakan tugasnya? Ya, kemungkinan LPKU kan namanya itu kan manusiawi kan. Tetapi kan kalau kita melihat pengalaman KPK selama ini kan, mereka juga sudah terbiasa juga menangani kasus-kasus di kepolisian, bahkan jaksa. Kalau yang departemen-departemen lain kan sudah cukup banyak kan. Tapi saya percaya KPK juga ingin juga membuktikan kepada masyarakat bahwa KPK jilid sekarang ini juga tidak kalah garangnya dengan KPK sebelumnya. Bahkan mungkin jangan-jangan ini jauh lebih bagus dari KPK generasi sebelumnya kan. Jadi mereka pastilah punya pride kan, punya kebanggaan juga untuk membuktikan era kami juga mampu independen, mampu mandiri gitu loh. Kalau mekanisme untuk perlibatan atau keterlibatan KPK ini seperti apa, Bang? Apakah memang kayak seperti polisi kan kemungkinan akan meminta KPK masuk. Tapi kalau misalnya Kejaksaan Agung atau imigrasi misalnya tidak melakukan itu, apakah KPK bisa masuk langsung?
patsunnya sebetulnya ya supaya enak sama enak, bagusnya ya kepolisian seperti kepolisian kan terbuka kan. Betul. Dia malah mau mengundang untuk gelar perkara minggu depan kan. Nah, melibatkan KPK. Melihat begitu. Setidaknya mensupervisi kan. Nah, kejaksaan juga ini kan tidak ada salahnya kan. Ini untuk kebaikan bersama. Demikian juga keimigrasian ini kan. Coba undang dong kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Memang tidak bagus juga ujuk-ujuk. Itu dia. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Walaupun kita harapkan lembaga-lembaga itu sebaiknya patsunnya ya undang lah ya. Ketika lembaga ini ngundang KPK, ayo dong bantu kami, kan bagus kan. Oke, baik, kita akan coba bertanya juga bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Bapak Tinem. Pak Tinem, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Tinem, di Medan, Sumatera Utara ya Pak? Iya Pak. Oke, Pak Tinem. Kalau menurut Anda bagaimana nih Pak? Apakah KPK bisa dilibatkan di dalam kasus Joko Chandra dan kemudian KPK terlibat itu efektif untuk membuka semuanya ini terang benderang? Menurut Anda bagaimana Pak Tinem? Terima kasih Pak. Ya. Kalau menurut KPK dilibatkan itu, saya memang saya perlu saya tanyakan, baru ini kan ada saya lihat di situ hanya bisa didenda 100 miliar berapapun di korupsi uang. Ya. Kalau saya salah, hari ini kan ada Pak. Oke. Kalau begitu, bagaimana siapa menahankan salah? Kita banyak di luar negeri. Oke, baik. Pak Tinem, baik. Terima kasih Pak Tinem untuk pendapat Anda di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Tinem ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Pak Ramadan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Pagi. Bagaimana nih Pak Ramadan pelibatan KPK? Sangat setuju. Sangat setuju banget KPK masuk ke wilayah ini. KPK adalah kepercayaan masyarakat untuk memberantas kesemrautan hukum di tempat kita, Pak Herman. Pertanyaan saya satu lagi, Mas Leo. Iya, Pak. Tepatlah waktunya sekarang janji Pak Presiden revolusi mental. Kalau kami di bawah, Pak, kami di akar rumput, mendengar berita ini tidak terkejut, Pak. Karena sudah biasa kami lihat, sudah hal-hal yang biasa itu. Cuma di tingkat pusat ini dilihat lebar besar betul beritanya. Kalau kami sudah biasa-biasa seperti itu, Pak. Terbiasa itu maksudnya menerima atau memang terpaksa menerima, Pak Ramadan? Bagaimana? Sebenarnya mau apa tidak kalau kejadian kayak gini? Oh, tidak mau, Pak. Tidak mau ya. Oke. Pagar makan tanaman, Pak. Pagar makan tanaman, Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Sebetulnya jadi semacam pasrah begitu kelihatannya, Bang. Di belakang Pak Ramadan di Jambi tadi ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Jadi gini, rakyat sangat percaya, saya garis bawahi sangat percaya kepada negara untuk memberantas korupsi. Karena apa? Perangkatnya lengkap, ada kepolisian, ada kejaksaan, plus ada KPK. Jadi kepercayaan rakyat terhadap kemampuan negara untuk memberantas korupsi itu sangat-sangat percaya. Tapi kepercayaan terhadap kemauan negara, rakyat kurang percaya. Kalau saya tidak percaya kemauan. Jadi tolong digarisbawahi antara kemampuan dan kemauan. Kurang apa? Orang London bilang what less, ya kan? Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK untuk memberantas koruptor-koruptor. Nah, tinggal kemauannya ada nggak? Nah, sekarang kita inventarisir. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tiga-tiganya bertanggung jawab kepada siapa? Kepada kepala negara, men.
Jadi seorang presiden sebagai kepala negara harus memberikan dan turun tangan langsung mana yang harus ditugaskan secara intens. Jangan bingung. Ini kayak sandiwara yang tidak lucu, jauh tidak lucu dari Sri Mulat. Bang Leo, Bang Elman, ada kotoran di meja, kok masih ribut? Mau dibersihkannya pakai sendok, pakai sapu, atau pakai keset. Ya udah jelas bahwa kotoran itu harus diberantas. Kalau saya yang jadi presidennya, Bang Elman, model koruptor-koruptor begini, wah udah jadi bergedal sama rendang padang. Karena apa? Dibutuhkan ketegasan dari kemauan seorang kepala negara. Once more, kepala negara, presiden sebagai kepala negara, bukan hanya sebagai kepala eksekutif. Jadi rakyat hanya menunggu sampai di mana kemauan dari seorang kepala negara untuk memberantas korupsi. Bang Elman, kalau presidennya punya kemauan, saya Bang Elman sama Elman Saragih sama Leo Samosir bertiga buat sistemnya untuk berantas golongan begundal-begundal itu. Seminggu sistemnya selesai itu, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak. Silakan, kasus Joko Chandra ini sudah mengharu-birukan dunia hukum di Indonesia karena banyak yang terlibat. Saya kurang sependapat dengan Pak Sunoto. Memang presiden itu kepala pemerintahan, tetapi kan tidak mungkin presiden intervensi ke kejaksaan. Walaupun jaksa itu bertanggung jawab, saya nggak sependapat dengan dia. Sekarang itu memang tinggal niat baik. Sekarang KPK kalau undang-undang yang lama kan sebagai supervisor, bisa supervisor untuk menegakkan hukum para aparat penegak hukum yang lain. Mudah-mudahan kalau perlu polisi jangan ambil alih. Untuk etik dan disiplin silakan mereka lakukan. Tapi untuk kasus pidananya itu serahkanlah ke KPK. Kalau memang momennya mau dimanfaatkan untuk bersih-bersih. Begitupun Kejaksaan Agung. Saya tidak yakin ibu itu bergerak sendiri. Saya kasihan lihat ibu itu. Mudah-mudahan ibu itu mau jadi whistleblower atau justice kolaborator untuk membongkar semua kasus ini. Tidak mungkin dia sendiri bergerak itu. Dia bukan decision maker. Dia bukan cuma pelaksana tiga kasubag gitu loh. Saya pikir ini mudah-mudahan nanti ada, kalau presiden sudah menginstruksikan sikat semua koruptor kita bersihkan, tetapi kan pelaksananya nggak bisa dia intervensi langsung bawah. Saya tidak sependapat dengan Pak Sunoto. Tinggal sekarang momennya baik untuk kita manfaatkan. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pendapat para pemirsa luar biasa, tapi kita harus jeda dulu. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para pemirsa, benang merahnya kelihatannya semua setuju bahwa KPK dilibatkan. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sebetulnya efektivitasnya juga. Tadi Pak Sunoto menarik adalah mempertanyakan kemauan untuk menegakkan hukum dalam kasus Joko Chandra ini. Bagaimana Bang? Ya, kalau bicara kemauan, memang itu yang menjadi PR besar kita kan. Dari dulu, hari ini, besok, mungkin sampai kapanpun. Itulah yang membuat negara ini menjadi negara terkenal di dunia, karena negara yang tidak punya kemauan, paling tidak rendah kemauannya untuk memberantas korupsi kan. Walaupun korupsi tetap dibilang kejahatan luar biasa ya. Oh itu, kalau di mulut semua ngomong begitu. Ya koruptor juga ngomong begitu. Jangan hanya orang-orang yang apakah orang-orang tapi semua pasti yang mulai dari pemerintah termasuk koruptor pasti mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa gitu kan. Nah, maka tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak dari Jambi tadi kan. Pak Ramadan ya. Pak Ramadan itu kan. Bayangkan itu kan. Itulah perasaan masyarakat kita sekarang ini. Kami dari Jambi, kata dia, tidak kaget. Udah hal biasa ini katanya kan. Walaupun sebenarnya tidak terima dengan kondisi ini. Jadi dia bilang tidak kaget memahami kejadian Joko Chandra ini yang melibatkan penegak hukum kan itu kan. Jadi Bung Leo, Anda bisa bayangkan kalau seluruh rakyat berprasangka buruk seperti ini.
bagaimana kita bisa mengharapkan lembaga penegak hukum ini bisa dipercayakan gitu kan. Iya. Nah, itulah PR besar kita. Nah, makanya menurut saya kembali seperti yang dikatakan oleh Bung Leo tadi, kalau ini misalnya semangat korps, semangat ini, nah, bahkan ya menyinggung perasaan gitu. Iya. Ya kalau soal menyinggung perasaan, dari dulu juga tidak punya perasaan lagi sebetulnya. Jadi kalau ada perasaan, kalau ada harga diri, kalau ada malu, tidak akan terjadi model kasus Joko Chandra ini. Tapi karena rasa malu sudah nggak ada, percaya diri juga sudah hilang, harga diri juga sudah nggak ada. Diekspor habis, Bang Elman sering bilang itu. Habis semua. Akhirnya ya sompang camping. Yang misalnya imigrasi bilang, ya nggak tahu karena pegawai yang memberikan paspor itu baru tamat. Pegawai baru. Dia nggak tahu itu buron. Datang di pengadilan Jakarta Selatan, CCTV kita nggak berfungsi. Rusak. Datang di kelurahan di Grogol itu kan, kebetulan CCTV juga habis, nggak ada. Nah, jadi semua hanya pandai berkilah, sejuta alasan. Nah, tinggallah seperti Pak Ramadhani tadi, kita nggak kaget itu, sudah biasa kita ini. Itu kalau dibiarkan terus bisa jadi apatis kan, Bang, dan itu sangat berbahaya dong. Masyarakat sebetulnya sekarang sudah apatis, Leo. Itu sebabnya kenapa kita dalam editorial ini kita bilang, hai lembaga kepolisian, kejaksaan, imigrasi, tolong libatkan KPK. Mudah-mudahan ini jalan keluarnya, supaya masyarakat kembali percaya kepada lembaga yang Anda pimpin, lembaga tempat Anda berjuang, kan gitu kan. Kalau tadi ada usul, Bang, Pak Sunoto kalau tidak salah yang mengatakan ini waktunya Presiden sebagai kepala negara untuk mengarahkan penyelidikan kasus ini, walaupun kemudian Pak Edward berikutnya mengatakan ya tidak bisa dong mengintervensi lembaga peradilan hukum, kejaksaan. Bagaimana? Ya tentu saja kita menghargai pendapat Pak Sunoto ini kan. Tetapi kan maksud semua persoalan harus presiden kan gitu. Karena kan sebetulnya kan ini kan itulah sebabnya ada Jaksa Agung. Itu sebabnya ada Kepala Kepolisian. Itu sebabnya ada Menteri Hukum dan HAM yang membawahi imigrasi. Atau jangan-jangan memang masyarakat sudah mulai juga seperti Pak Ramadan itu, Bang, agak kurang percaya juga kepada yang lain-lain. Akhirnya semua presiden begitu. Ya lain kali kita nggak perlu ada Kapolri dong, nggak perlu ada kejaksaan, Jaksa Agung. Nah, bahaya, tapi kalau saya biarlah ini diurus oleh Kapolri, diurus oleh Jaksa Agung, diurus oleh Menteri Hukum dan HAM, tetapi demi kebaikan bersama, demi memulihkan kepercayaan, demi mengobati rasa geram masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini, undanglah KPK. Setidaknya untuk mensupervisi kasus ini supaya lebih transparan, lebih independen, sehingga siapapun yang terlibat dalam membantu Joko Chandra ini semua bisa dikikis habis gitu. Tapi jangan sampai menjadi perkedel juga. Kalau jadi perkedel rasanya pasti sangat tidak enak. Kita hanya mau makan perkedel dari kantang. Bukan dari rasanya tidak enak kalau dari koruptor. Baik, semoga yang diharapkan kita ini bisa terwujud dan KPK juga bisa membantu menegakkan hukum. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, Jaksa Agung semestinya juga tidak ragu mengajak KPK dalam mengungkapkan kasus yang menyangkut para pejabatnya sendiri. Tanpa ini semuanya kita tidak hanya boleh, tapi juga memang patut meragukan kredibilitas penegak hukum lembaga ini. Mari kita sama-sama bantu menegakkan hukum di negara ini, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to